Saya memiliki filosofi sepak bola sendiri, begitu juga dengan pelatih Treasure. Saya tahu pelatih Treasure adalah orang yang bagus dan punya arahannya sendiri. Kata Pak Hang-seo bagus juga Pak Hang-seo ini kalau di luar, tak bisa tetapi dipungkiri kalau sepak main bola tuh Vietnam kasar mulai lah kan. bangkit semenjak Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Selamat berhujung minggu kepada kalian semua. Semoga kalian sentiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah SWT dan juga dilapangkan segala fikiran dan juga dilapangkan segala kenikmatan hidup pada masa ini guys. Oke, dalam sepak bola saya ingin mereaksi terkait dengan apa yang telah pernah dilakukan oleh pelatih Vietnam dulu ya, Pak Hang-seo ini. Bagaimana dia meningkatkan permainan timnas untuk Vietnam. Jadi dalam sepak bola ini persaingan dan rivalitas antara timnas seringkali menciptakan cerita menarik dan dinamika persaingan yang intensitas. Jadi saat ini guys, kita menyaksikan Pak Hang-seo ini, pelatih Vietnam yang dulu kan, dia membongkar kebobrokan di timnasnya dan menciptakan perubahan yang signifikan. Di sisi lain pula, Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia ini telah menjadi fokus perhatian dan dinanti untuk mencatat rekor bersejarah dalam perjalanan timnas ini. Jadi dalam video pada kali ini saya ingin membincangkan atau berbicara terkait tentang peran Pak Hang-seo ini dalam mengubah permainan Vietnam dan bagaimana Shin Tae-yong pula menjadi pemimpin pelatih yang diharapkan akan menciptakan sejarah baru untuk timnas Indonesia pula. Jadi bagaimana rivalitas antara keduanya ini dapat mempengaruhi hasil pertandingan dan prestasi timnas kedua-duanya. Jadi ini adalah mengenai rivalitas yang akan memicu persaingan sehat dalam dunia sepak bola dan bagaimana kedua pelatih ini menjadi pemain kunci dalam perjalanan timnas mereka untuk menuju kesuksesan dalam kedua-dua tim ini. Oke, Pak Hang-seo sekarang bukan lagi pelatih kepada Vietnam, tetapi sejarahnya itu yang perlu kita apresiasi dan mengambil tahu bagaimana Vietnam begitu cepat mendadak naik dalam ranking FIFA dan juga kemajuan sepak bola di Vietnam itu sendiri. Yuk kita semak dulu video ini daripada channel Garuda Space ya. Pada yang baru ketemu, kalian boleh subscribe, like, dan share juga. Yuk tanpa berbasa-basi kita semak video ini. pemain timnas Indonesia yang layak bro. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oke, pemain timnas Indonesia yang layak bro. Waspadai hadapi timnas Indonesia. Pak Hang-seo ingatkan Vietnam. Waspadai timnas Indonesia. Oke, ini yang pelatih baru turut mengundang komentar sang mantan pelatih Pak Hang-seo. Sebagaimana diketahui, Vietnam menjadi lawan timnas Indonesia di dua ajang bergengsi, yakni putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2023. Menariknya, nasib apa harus diterima Vietnam dalam rancangan uji coba menyambut dua event itu. Dua kali menelan kekalahan 2-0 atas China dan Uzbekistan. Squad The Golden Star Warriors juga harus dipermalukan Korea Selatan dengan skor 6-0. Gagal mencetak gol dan diwarnai kartu merah memperburuk catatan Vietnam di bawah sentuhan Philip Treasure. Oke, ini Philip Treasure ini memegang Vietnam kalah dengan FIFA Matchday 2-0 kepada China, 2-0 kepada Uzbekistan dan 6-0 kepada Korea Selatan. Jadi di sini sebenarnya guys, adakah Philip Treasure ini telah kalah ini dibantu oleh sistem VAR? Kalau dulu Pak Hang-seo dia menang pun, tetapi tiada sistem VAR dibuat. Jadi ini yang membedakan di antara kedua pelatih. Ya kita tahu walaupun Pak Hang-seo ini 5 tahun ya dia mempersiapkan timnas Vietnam sehingga Vietnam melaju dengan baik sekali ke peringkat-peringkat di Asia dan juga di Timur Tengah. Vietnam sangat disegani juga ya selalunya. Dan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Pak Hang-seo bukan lagi pelatih Vietnam tetapi ini Philip Treasure ini. Jadi apa sebenarnya yang
faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan demi kekalahan Vietnam di tangan Philippe Trezeguet ini. Dan kenapa Pak Hangzhou bisa membina timnas Vietnam itu? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah, guys. Menanggapi hal tersebut, Pak Hangzhou mengakui bahwa tentu saja ada perbedaan taktik dan strategi antara dirinya dengan Trezeguet. Saya memiliki filosofi sepak bola sendiri, begitu juga dengan pelatih Trezeguet. Saya tahu pelatih Trezeguet adalah orang yang bagus dan punya arahannya sendiri, kata Pak Hangzhou. Bagus juga Pak Hangzhou ini kalau di luar, tak bisa dipungkiri kalau sepak main bola tuh Vietnam kasar mulai kan bangkit semenjak dilatih Pak pemain-pemainnya. Hangzhou. Sayangnya pelatih asal Korea Selatan itu memutuskan untuk meninggalkan Vietnam di awal tahun 2023. Tentu kekalahan 3 pertandingan itu menjadi alarm bagi Vietnam yang akan tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun menjadi kabar baik yang harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Gitulah, mungkin taktik lah kan. Nah, pemain timnas Indonesia, yang layak abroad. Oke, siapa saja dia yang layak abroad? Ricky Kambuaya. Pertama, Ricky Kambuaya. Dilansir dari data transfer market, Ricky Kambuaya memiliki nilai transfer hingga 4,7 miliar rupiah. Ricky Kambuaya merupakan pemain sepak bola yang lahir pada 5 Mei 1996 di Sorong, Papua Barat. Itu artinya pada tahun 2023 ini usianya sudah 27 tahun. Pemilik nama lengkap Ricky Richardo Kambuaya itu berposisi sebagai gelandang serang dan gelandang tengah. Ia menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga 1 Indonesia. Boleh juga dipertimbangkan dia untuk abroad. Kedua, ini Rizky Ridho ini. Ini guys, mesti dia kena bermain di luar negeri. Meskipun masih muda, kualitasnya telah diuji dan terbukti. Ia tidak hanya kokoh sebagai bek, tetapi juga memiliki kemampuan yang baik dalam serangan. Ia sering membantu dalam membangun serangan dan bahkan mencetak gol secara mengejutkan, seperti yang terjadi dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak gol dengan tendangan, meskipun biasanya seorang bek mencetak gol melalui sundulan. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, tidak mengherankan jika Rizky Ridho akan memiliki potensi berkarir di luar negeri. Namun saat ini ia masih bermain untuk Persija Jakarta di Liga 1 Indonesia. Mantap nih. Wah, Alvendra Dewangga. Mantap Alvendra Dewangga nih. Alvendra Dewangga menempati posisi bek tengah bersama Rizky Ridho dan Fahrudin Arianto. Dia juga bisa lempar jauh nih guys. Dia selalu dimainkan dan menjadi benteng kokoh skuad Garuda, khususnya pada laga Piala AFF 2021. Bahkan Alvendra Dewangga dinobatkan sebagai man of the match pada laga Indonesia versus Vietnam Piala AFF 2021. Dewangga merupakan salah satu pemain timnas yang potensial. Rekan jejaknya selama di Piala AFF bisa dibilang gemilang. Menurut data transfer market, nilai pasar pemain bertinggi badan 179 cm ini mencapai 4,35 miliar rupiah. Tinggi juga harganya 4,3 miliar ya. Hadapi Irak, Shin Tae-yong berpotensi cetak sejarah. Ini guys. Adakah sejarah Indonesia akan mengalahkan Irak untuk pertama kalinya? Bagaimana menurut kalian? Komentar di bawah guys. Mencetak sejarah kalah menghadapi Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejarah yang dimaksud adalah Shin Tae-yong berpeluang menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia menang atas Irak di Irak ya. Sebab sebelum-sebelumnya skuad Garuda tak pernah menang dari Irak. Tengok, tidak pernah menang. Sepanjang sejarah, timnas Indonesia dan Irak baru bertemu sebanyak 6 kali. Dalam 6 pertemuan itu, timnas Indonesia terbilang amat inferior. Betapa tidak, skuad Garuda tidak pernah sekalipun menang atas tim asal Timur Tengah itu. Guys. Rinciannya, timnas Indonesia menelan 5 kali kekalahan dan 1 kali imbang. Belum ada satupun pelatih yang mampu membawa timnas Indonesia mengatasi Irak. Yang artinya Shin Tae-yong berpotensi mencetak rekor baru dengan segala pengalaman dan kualitasnya. Menariknya, Shin Tae-yong sendiri nampak amat berambisi mencetak rekor itu. Sebelumnya, pelatih Korea Selatan tersebut mengutus 2 tim analis timnas Indonesia, Ferry Pasriadi dan Kim Dong-jin untuk memantau permainan Irak kala bertandang ke markas Yordania, Amman International Stadium, Amman, Selasa lalu.
Bukan Tim alang-alang, ini calon lawan kita sudah persiapan kita pantau, termasuk Irak yang kita mengirim pada tim analisis Kalau ya. Vietnam dan Filipina kan sering ketemu di AFF ya. Ucap asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, membenarkan. Di lain sisi, Sintayong mengaku tak gentar menghadapi misi sulit menghadapi Irak. Bahkan pelatih kelahiran Yeongdeok itu memberikan sinyal timnas Indonesia akan tampil dengan permainan terbuka. Kini menarik untuk menanti kejutan apa yang akan disiapkan Sintayong bersama skuad Garuda kala menghadapi Irak pada 16 November mendatang. Itu. Oke guys, saya ingin berbicara mengulas lebih lanjut terkait dengan bagaimana Pak Hang-seo membentuk timnas Vietnam. Dia masuk ke Vietnam pada tahun 2017 sehinggalah 2023 baru-baru ini kemarin ya, dia melepaskan semua jawatannya. Jadi lebih kurang 5 tahun dia memimpin timnas Vietnam itu. Ya walaupun kita tahu Vietnam ini selalu bermain dengan keras, bermain ganas, dan kalaulah ada VAR ya, mungkin Vietnam tidak akan dapat memegang beberapa piala itu. Sebab kita ketahui Vietnam ini main kungfu Vietnam ya, agak keras sedikit. Tapi kalau daripada segi sejarah Pak Hang-seo ini membentuk timnas Vietnam ini, selama 5 tahun itu dia dapat membawa Vietnam ini untuk menjuarai beberapa kejuaraan Sukan Asia Tenggara SEA Games ya. Tahun 2019 2021 juara satu. Kemudian kejuaraan AFF 2018 itu naik juara kedua, dan Piala Raja Thai juara kedua juga. Nah, itu antara beberapa kejohanan yang ditakluk oleh Pak Hang-seo ketika memimpin Vietnam. Dan daripada segi rankingnya itu Pak Hang-seo juga berjaya membawa Vietnam di ranking yang pertama di Asia Tenggara ini. Vietnam lah yang dibawa oleh Pak Hang-seo. Tetapi selepas Pak Hang-seo itu turun dan digantikan oleh Philippe Trezier, itu Vietnam mendadak menurun permainan mereka. Jadi kita boleh lihat bagaimana kekalahan 3 FIFA Matchday, kalah kepada China 2-0, kalah kepada Uzbekistan 2-0, dan kalah kepada Korea Selatan 6-0. Dan sehingga kan media-media di Korea Selatan sangat mengharapkan permainan yang berkualitas tinggi daripada Vietnam, tetapi sebaliknya membuang masa. Kata-kata media di Korea Selatan itu, bermain dengan Vietnam ini membuang masa gara-gara mereka Vietnam itu kalah 6-0 ya, sampai begitu sekali ya media di Korea Selatan. Jadi apapun, peluang untuk Sintayong mencipta rekor baru untuk Indonesia sekiranya menang ke atas Irak ya, sebab daripada 6 perlawanan 5 kekalahan, 1 imbang, itu pun pada tahun 1973 Indonesia imbang dengan Irak 1-1. Jadi inilah peluang untuk Sintayong membuktikan bahwa penglibatannya selama berapa tahun, 3 ke 4 tahun dengan timnas Indonesia ini, selain membawa piala lolos U20, U23, timnas ini lolos ke Piala Asia, tetapi untuk target Piala Dunia ini sekurang-kurangnya menang ke atas Irak terlebih dahulu, barulah ada cerita perlawanan seterusnya menentang Vietnam, menentang Filipina. Sebab ini akan ada timbal balik, perlawanan ulangan. Main di Indonesia, main di Irak dulu, kemudian main di Indonesia menentang Irak juga. Kemudian main lawan Vietnam di Vietnam, main lawan Vietnam lagi di Indonesia. Jadi dia akan ada timbal balik, dan Indonesia memerlukan 9 poin ke atas untuk melaju ke babak peringkat seterusnya, ke putaran ketiga. Itu yang perlu dijaga. Dan berita mengenai pemain-pemain yang layak untuk menjadi abroad, antaranya Dewangga, Rizky Ridho, Kambuaya. Sebenarnya ada banyak lagi pemain yang sepatutnya bermain di luar, berkarir di luar negeri. Ini untuk memantapkan pengalaman mereka, bukan saja di liga, di local liga tempatannya, di Liga Indonesia, tetapi sebaik-baiknya lah bermain di liga luar negeri. Sebab ini telah dibuktikan
oleh Pertama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, Egy Maulana dan Witan Sulaiman. Apabila mereka kembali kepada timnas Indonesia, nampak permainan mereka itu berubah drastik, dan juga Sadi Ramdhani ya. Nampak permainan mereka berubah drastik dan dapat membantu timnas Indonesia bersaing juga dengan pemain-pemain keturunan yang lain. Itu yang pentingnya untuk pemain sekiranya mereka abroad di luar negeri. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan info terbaru ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Jangan lupa juga untuk subscribe, like juga ya channel Asqalani Studio ini. Untuk dukungan daripada kalian, saya sangat mengapresiasinya. Oke, majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.